Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mr. Suryadi yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Alhamdulillah, patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam serta kesempatan sehingga masih bisa dipertemukan di channel ini. Tak lupa juga salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat sampai ke kita umatnya. Bila dalam kehidupan menemukan sesuatu hal yang positif, jangan pernah melihat siapa yang melakukannya atau apa yang diomongkan, tapi lihat apa yang dilakukan dan apa yang diomongkan. Barangkali ada manfaatnya di kemudian hari untuk kehidupan kita selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, saya akan mengangkat kisah-kisah para nabi sebagai bahan pelajaran bagi kita maupun anak cucu kita di kemudian hari. Untuk pertemuan kali ini, saya akan mengangkat tema yaitu kisah Nabi Nuh yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silakan ditonton video berikut ini sampai tuntas. Let's go. Nabi Nuh dikenal dengan kesabarannya yang luar biasa, walaupun dia juga banyak dibenci oleh orang-orang saat itu. Namun kesabaran, keteguhan dan juga ketabahan hatinya sudah terbukti dari lamanya waktu ia dalam berdakwah hingga 950 tahun lamanya. Inilah beberapa cerita kisah Nabi Nuh yang perlu diketahui oleh seluruh umatnya dengan lengkap. Pertama, dari patung berhala. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada kekosongan di antara dua rasul yang saat itu dibiarkan begitu saja, sehingga ajaran yang telah dibawa oleh nabi yang sebelumnya pun dilupakan oleh banyak orang saat itu. Ketika ajaran agamanya ditinggalkan, para manusia pun kembali melakukan dosa, misalnya melakukan maksiat, meninggalkan segala macam amal baik dan melakukan segala macam kemungkaran. Pada masa Patrah itulah Nabi Nuh juga memperoleh wahyu akan kenabiannya untuk memberi ajaran Islam pada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman tersebut kaum Nabi Nuh juga tidak menyembah Allah, tapi mereka menyembah patung berhala yang jelas-jelas dibuat oleh manusia dari kaum Nabi Nuh tersebut. Saudaraku sekalian dimanapun berada, beberapa patung yang sudah disembah itu juga sudah dipercaya akan memberi banyak manfaat dan kebaikan. Bahkan mereka percaya patung-patung berhala itu bisa menolak segala macam bala atau keburukan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dari kepercayaan kaum Nabi Nuh tersebut, patung berhala yang sudah dibuat diberi nama dari nama-nama ulama yang hidup di zaman sebelumnya. Alasannya adalah untuk mengenang jasa dari ulama-ulama tersebut dan semangat untuk beribadah dari umat yang terdahulu. Nama-nama patung yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh yang belum dikenal dengan Allah diantaranya yaitu Wat, Ya'tuk, Suda dan Nas. Saudaraku sekalian dimanapun berada, kemudian kisah yang kedua, ketika Nabi Nuh berdakwah. Pada masa dan kondisi dari para kaum yang mempercayai patung-patung berhala tersebut, maka Allah mengutus Nabi Nuh untuk meyakinkan mereka supaya mereka mau mengikuti ajaran Allah dan tak lagi menyembah patung berhala tersebut. Nabi Nuh juga mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam melakukan argumentasi dengan orang lain. Hal itu disebabkan oleh akalnya yang cerdas dan kemampuan bicara yang baik, santun dan sabar, khususnya dalam adu argumentasi.
Nabi Nuh juga selalu berusaha dalam meyakinkan seluruh umat supaya tidak menyembah patung berhala lagi. Ia juga mengajak mereka agar kembali ke jalan Allah. Ia juga tidak menyerah untuk membuat kaumnya sadar sehingga selalu melakukan berbagai macam cara untuk berdakwah. Tapi sayangnya, kaumnya tersebut selalu menolak ajakannya. Menurut rangkuman kisah Nabi Nuh mengenai dakwah, dijelaskan juga bahwa beberapa dakwanya adalah ajakan pada kaumnya untuk merasakan sekaligus melihat apa yang sudah tersedia di muka bumi ini. Ia juga menjelaskan bahwa semuanya adalah ciptaan Allah seperti matahari, bintang, bulan, dan sebagainya. Selain itu, air, tumbuhan, dan juga hewan yang selama ini sudah ada dan bisa dinikmati oleh manusia adalah ciptaan Allah, ditambah lagi dengan perubahan dari siang ke malam dan sebaliknya, yang juga menjadi bukti nyata bahwa Tuhan Allah yang harus disembah, bukan berhala. Saudaraku sekalian dimanapun berada, Nabi Nuh berdakwah dalam jangka waktu yang lama. Tak hanya memberikan bukti dan juga tanda-tanda kesabaran dari Allah, tapi Nabi Nuh juga memberi dakwanya dengan amalan-amalan perbuatan yang sudah dilakukan oleh manusia, dan semua itu akan ada ganjarannya dari Allah, baik atau buruk. Jika amal perbuatan yang dilakukan adalah amal kebaikan dengan menurut perintah Allah, maka manusia akan mendapat ganjaran berupa surga. Tapi jika amal perbuatannya berupa keburukan dengan tidak menjalankan perintah dari Allah, maka ganjarannya pun berupa neraka. Saudaraku sekalian dimanapun berada, ketabahan, kesabaran, dan juga keteguhan hati yang dimiliki oleh Nabi Nuh dalam berdakwah, mengajarkan ajaran agama Allah, selalu ditolak, dan penolakannya pun sebagian besar dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Walaupun banyak menolak ajaran Islam saat itu, tapi ada juga orang-orang yang menerima ajakan Nabi Nuh untuk ikut menyembah Allah. Dalam waktu atau kurun waktu 950 tahun lamanya, Nabi Nuh berdakwah dengan tujuan supaya seluruh kaumnya tidak berada di jalan yang sesat. Apabila itu terjadi, maka hal itu hanya akan merugikan diri mereka sendiri, karena Allah akan memberinya asap. Ajakan dari Nabi Nuh di dalam setiap dakwanya selalu berkaitan dengan tidak bolehnya menyembah berhala seperti dulu, dan harus menyembah Allah kembali. Dengan mengajak seluruh kaumnya untuk kembali menyembah Allah, Nabi Nuh juga berharap agar semua kaumnya kembali pada jalan yang terang dan benar. Saudaraku sekalian dimanapun berada, ajaran dan ajakan Nabi Nuh juga selalu mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk saling menolong dan saling menyayangi. Nabi Nuh juga berjuang dengan sangat keras supaya umat tidak sombong yang biasanya ada di diri manusia dengan kedudukannya yang tinggi saat itu, supaya bisa menghilangkan segala sifat buruk dan menggantikannya dengan kasih sayang. Tapi perjuangan yang dilakukan dengan sikap tabah dan sabar yang sudah dilakukan oleh Nabi Nuh untuk menyadarkan semua kaumnya untuk kembali kepada jalan yang benar masih tidak berhasil. Kebanyakan kaumnya masih tidak percaya dengan ajakan dari Nabi Nuh tersebut untuk selalu beriman kepada Allah dan menyembah Allah. Hanya ada sebagian manusia saja yang saat itu untuk menerima ajakan dari Nabi Nuh, itu pun jumlahnya tidak sampai 100 orang. Saudaraku sekalian dimanapun berada, kemudian Nabi Nuh membuat kapal. Kisah Nabi Nuh alaihissalam lengkap selanjutnya adalah tentang Nabi Nuh yang membuat kapal. Setelah Nabi Nuh berjuang untuk menyadarkan seluruh kaumnya untuk mengajak mereka agar tidak menyembah berhala dalam waktu ratusan tahun atau hampir 1000 tahun lamanya, Allah pun memerintahkan Nabi Nuh lagi untuk membuat kapal. Kapal itu ukurannya sangat besar dan bisa menampung banyak orang dan juga hewan-hewan. Allah juga memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal dengan mengumpulkan semua bahan yang diperlukan dalam pembuatan kapal. Orang-orang yang membuat kapalnya memilih tempat yang jauh dari ramainya masyarakat dan jauh dari daerah perkotaan.
Mereka bersemangat sekali dalam membuat kapal tersebut, sehingga proses pembuatannya dilakukan siang dan malam untuk menyelesaikan kapal berukuran besar yang sudah diberi perintah oleh Allah. Alasan Nabi Nuh untuk membuat kapal jauh dari wilayah perkotaan dan keramaian adalah supaya tidak banyak orang yang tahu, dan Nabi Nuh bersama dengan orang yang hanya menerima ajakannya untuk membuat kapal, sehingga prosesnya dilakukan dengan tenang. Saudaraku sekalian dimanapun berada, tapi walaupun Nabi Nuh sudah berusaha menjauh dari keramaian dan berharap tidak ada gangguan, tetap saja ada yang melihat oleh orang yang tak mau menerima ajakannya. Mereka pun mengejek sekaligus menghina pembuatan kapal besar tersebut. Bagi kalian yang mengejek dan menghina kapal ini, akan tiba waktunya kalian diberi asap oleh Allah atas amal perbuatan yang dilakukan. Saudaraku sekalian dimanapun berada, kemudian kisah berlanjut, yaitu banjir bandang. Walaupun Nabi Nuh dihina dan diejek oleh kaumnya, tetapi pembuatan kapal besar tetap dilakukan. Para pengikutnya tetap semangat dalam menyelesaikan pembuatan kapal tersebut, karena hal ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Nuh alaihissalam lengkap menurut Islam yang berikutnya adalah tentang banjir bandang ketika orang-orang menghina dan juga mengejek Nabi Nuh. Saat itu Nabi sudah memberitahu mereka bahwa akan ada banjir bandang yang sedang melanda wilayah tersebut. Banjir bandang ini bahkan sangat besar dan akan menenggelamkan semua manusia yang ada di sana. Tapi kaum kafir tetap tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh pun tak percaya dengan hal itu, dan ia lebih memilih menjadi kaum kafir saja. Anaknya menerima bisikan dari syaitan dan juga hasutan yang berasal dari kaum kafir yang lainnya. Kapal pun akhirnya selesai dibuat oleh Nabi Nuh dan semua pengikutnya. Setelah itu Nabi menerima wahyu kembali dari Allah. Allah merintahkan Nabi Nuh untuk bersiap dan menunggu tanda-tanda perintah dari Allah. Jika sudah muncul tanda-tanda seperti itu, maka Nabi Nuh harus segera mengangkut semua kaumnya dengan kapal. Bawa juga 2 pasang manusia atau hewan dari bumi, kemudian berlayarlah dengan kapal tersebut atas izinnya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, kapal Nabi Nuh setelah wahyu itu diterima oleh Nabi Nuh, maka Nabi pun menunggu hari yang dimana banjir bandang tersebut akan tiba. Dengan hujan yang turun sangat lebat, maka hal itu menjadi tanda-tanda banjir bandang akan terjadi. Sebelum banjir bandang ini terjadi, Nabi pun mengajak seluruh pengikutnya untuk langsung naik ke kapal. Sampai tiba waktunya, hujan pun turun dengan derasnya. Kemudian air menggenang wilayah daratan terlebih dahulu secara perlahan, yang mengenangi area daratan rendah, naik dan meninggi, lalu menuju ke dataran yang lebih tinggi. Sampai akhirnya air bah pun menggenangi semua bagian daratan, dan hanya orang mukminlah yang berada di kapal Nabi Nuh. Ditambah lagi dengan pasangan makhluk hidup yang ada di bumi yang juga berhasil diselamatkan dari air bah, yang saat itu sudah membuat seluruh daratan tenggelam. Kapal Nabi Nuh pun mulai berlayar kembali dan berhasil melewati air bah tersebut dengan baik. Ketika sedang berlayar, terlihat orang-orang kafir yang dulu tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh menyelamatkan diri mereka supaya tidak terbawa oleh air bah yang lebih jauh lagi dari area tersebut. Saat Nabi Nuh sedang berlayar di bagian tengah air bah, Nabi pun melihat anaknya yang juga ikut menolaknya. Kemudian setelah banjir bandang surut, Kanaan nama anaknya itu terlihat oleh Nabi timbul dan tenggelam di tengah air bah, karena ia menerima azab dari Allah dari perbuatan yang dilakukannya. Banjir bandang pun menenggelamkan kaum-kaum yang saling kepada Allah, termasuk anak Nabi yang juga meninggal karena belum beriman dan tidak mengenal Allah. Nabi Nuh pun turut bersedih akan hal itu. Tiba-tiba banjir bandang pun surut. Yang awalnya memiliki air yang banyak tiba-tiba surut dengan cepatnya karena diserap langsung oleh bumi.
Sesudah air bah itu, suruh kapal pun ikut berhenti di Bukit Judi. Lalu orang mukmin dan pasangan makhluk hidup lain di dalam kapal itu turun dari sana, dan mereka benar-benar selamat dari air bah. Kemudian hikmah banjir bandang dan kapal Nabi Nuh. Salah satu hikmah kisah Nabi Nuh bisa dilihat dari hikmah terjadinya banjir bandang dan juga pembuatan kapal Nabi Nuh. Ilmuwan pun ikut meneliti banjir besar yang terjadi untuk pertama kalinya di bumi kala itu. Dari kisah tersebut, maka kita sebagai umatnya juga harus belajar bahwa musibah itu terjadi bukan hanya karena alam sedang murka, tapi karena adanya kehendak Allah, dan mengingatkan manusia yang seringkali lupa karena merusak bumi dan sering bertindak dengan semena-mena. Kita juga harus belajar mengenai istilah sedia payung sebelum hujan. Memang sangat benar. Pada saat BMKG memberikan prediksi mengenai cuaca yang akan hujan atau tentang arah angin, maka bersiaplah untuk meminimalisir dampak dari hujan atau banjir yang bisa jadi semakin parah. Kemudian ketika hujan itu terjadi, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan turun. Ini membawa manfaat untuk kita semua. Hal ini juga akan menjadi pengingat untuk segala macam musibah yang terjadi di bumi dan masih menjadi ancaman. Saudaraku sekalian dimanapun berada, kisah Kanaan anak Nabi Nuh yang durhaka, mari kita bahas juga kisah Nabi Nuh asli yang lainnya, yaitu mengenai anaknya yang durhaka dan terbawa air bah yang bernama Kanaan. Awalnya ia hanya berpura-pura beriman kepada Allah di depan ayahnya dan menyembunyikan kebenciannya pada Allah. Kanaan adalah putra Nabi Nuh yang paling tua. Tiga lainnya yaitu Yafet, Ham, dan juga Sam. Setelah air bah memenuhi wilayah tempat tinggal mereka, terlihatlah dengan jelas bahwa ternyata Kanaan durhaka pada orang tuanya dan menolak ajakannya. Allah memperlihatkan bagaimana kemunafikan Kanaan dan tidak memasukkan ke beberapa golongan yang selamat. Ia juga terus berupaya untuk berenang menuju puncak gunung yang saat itu wilayahnya belum terkena air. Nabi Nuh tetap mengajak Kanaan untuk ikut ke kapalnya. Saat itu mereka kasih sayangnya sebagai seorang ayah, tapi Kanaan tetap tidak mau mengikuti ajakannya dan ia ingin berenang saja hingga ke puncak gunung. Setelah itu, di sela-sela pembicaraan antara ayah dengan anak itu, muncullah gelombang yang sangat besar yang menghalangi mereka. Seketika Kanaan pun menghilang dari pandangan Nabi Nuh. Nabi tetap berusaha mencarinya, tetapi ombak sudah semakin tinggi. Nabi Nuh pun sangat sedih. Ia juga sangat menyesali kematian anaknya yang terjadi dengan sangat tragis. Ia juga menyesal mengapa anak tertuanya itu tidak mau menerima ajakannya. Nabi Nuh sempat bertanya-tanya, mengapa Allah tidak menyelamatkan Kanaan anaknya, karena ia merasa tak pernah mengingkari atau melanggar perintah Allah. Tapi Nabi Nuh saat itu memang belum sadar bahwa Kanaan sebenarnya belum beriman kepada Allah dan masih menjadi kafir. Allah menjelaskan kembali pada Nabi Nuh bahwa Kanaan bukan menjadi salah satu keluarga Nabi Nuh yang dijanjikan oleh Allah untuk diselamatkan. Nabi pun sadar akan kesalahannya bahwa Kanaan memang belum beriman. Ia pun memohon ampun pada Allah mengenai kekhilafannya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, nilai kehidupan dari akhir kisah Nabi Nuh yang kita petik adalah amanat dari kisah Nabi Nuh yang sudah dijelaskan dengan lengkap di atas adalah beberapa nilai yang dapat menjadi pedoman hidup. Inilah beberapa nilai kehidupan yang berasal dari bukti kisah Nabi Nuh yang sesungguhnya, yaitu kesabaran dan ketabahan Nabi Nuh. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Nabi Nuh sudah melakukan dakwah selama hampir 1000 tahun lamanya, yaitu 950 tahun. Hal itulah yang menunjukkan ketabahan dan kesabarannya dalam menyebarkan agama dari Allah. Dari kesabaran dan ketabahannya, maka ia diberi gelar oleh Allah, yaitu Nabi Ulul Azmi. Sifat kesabaran serta ketabahannya dalam menyebarkan kebaikan meskipun sering diejek sangat baik untuk kita miliki juga.
adanya sikap sabar dan tabah ini juga akan membuat seseorang menjadi lebih kuat dalam menghadapi ujian atau cobaan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, sikap yang bijaksana. Dari kisah Nabi Nuh juga muncul sikap yang bijaksana. Para Nabi Nuh yang selalu memiliki banyak pertimbangan penuh. Ia juga selalu meminta petunjuk dari Allah sebelum membuat suatu keputusan supaya keputusan yang diambil tepat. Saudaraku sekalian dimanapun berada, dari kisah Nabi Nuh di atas ini banyak pelajaran penting yang dapat kita ambil, dan yang lebih pokok atau paling penting adalah mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengetahui kisah-kisah yang ada pada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Saudaraku sekalian, bila dalam penyampaian materi ini atau kisah Nabi Nuh ada kekurangan atau kesalahan, itu bukan unsur kesengajaan melainkan kealpan belaka. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas. Semoga Allah selalu meridhoi doa dan ikhtiar kita masing-masing. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat satu hal, jangan pernah terlena dengan gemerlapnya dunia.